sekarang mungkin anak-anak lebih beruntung. Sekarang bisa searching ya Bu ya, mungkin di internet lebih tahu lebih apa sih sebelum. Dan hebohnya kehidupan di Jakarta juga tidak luput dari variasi dan warna masalah hukum yang ada kita lihat sehari-hari di media massa, dan itu sudah menjadikan pendidikan yang sangat baik buat anak-anak muda sekarang. Dan kaitannya dengan bisnis law yang Ibu tekuni itu dengan aplikasinya yang ada di Indonesia sendiri itu sangat penting ya Bu ya. Sangat. Jadi justru itu saya sebagai seorang yang menekuni bidang hukum memberikan pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa dalam ini S2 di mereka yang non legal, mereka orang-orang yang tidak belajar di bidang hukum, membekali mereka untuk bisa tahu apa sih yang penting dari persoalan-persoalan hukum dan untuk masuk ke dunia bisnis, kerangka hukumnya seperti apa, bagaimana melihat suatu struktur peristiwa, melihat suatu subjek, itu bagaimana cara pandangnya supaya mereka paham dan tidak salah langkah. Itu pembekalan yang memang saya niatkan untuk mereka supaya tahu. Kalau ini berhasil, mereka juga bisa melihat wawasan secara internasional. Untuk hukum bisnis internasional mereka harus apa dan bagaimana melihat struktur itu secara internasional, hukum dagang dan hukum bagaimana bertransaksi secara internasional. Itu ya kita pembekalan juga. Itu harapan saya supaya mereka tidak cuma jago kandang tapi punya wawasan keluar. Jadi ini ya, jadi pengenalan secara praktisnya juga Ibu ya, pengetahuan praktis. Iya, betul sekali. Itu penting. Dan itu sengaja saya tekadkan untuk mereka-mereka yang S2 ini mampu, mereka cukup berbekal kalau mereka menjadi pimpinan perusahaan atau pimpinan suatu lembaga, mereka tahu bagaimana cara pandang hukum, bukan hanya cuma sosial politik saja, tapi bagaimana hukum melihat itu dan bagaimana berbisnis dalam koridor hukum. Dalam koridor hukum. Masalahnya sekarang ini banyak sekali yang praktek-praktek yang akhirnya berbenturan dengan hukum, repot sendiri akhirnya. Iya, oleh karena itu memang pengetahuan itu menjadi penting sekali. Mereka perlu dibekali. Baik Bu. Kemudian bagaimana Ibu dengan kegiatan yang katakan segudang gitu ya Bu istilahnya, menyinergikan, jadi menjadikan suatu tuh berjalan dengan arahnya sesuai dengan rapi gitu Bu. Bagaimana Ibu kiatnya? Mungkin Ibu punya cara untuk itu. Ini nggak bisa sendirian. Kami di rumah ada suami, ada anak 2. Itu saya rasa mereka berperan besar terhadap kalau dibilang ini bisa saya laksanakan dengan baik, nggak cuma peranan saya sendiri tapi peranan mereka juga, karena suami benar-benar memberikan kesempatan dan motivasi untuk saya untuk dari muda, dari awal kami menikah itu memberikan bekal untuk terus selalu menimba ilmu. Dan yang memotivasi saya sekolah juga untuk S2, memotivasi saya untuk mengambil master degree juga adalah suami saya, termasuk rela membiayai dan juga anak-anak itu benar-benar juga pengertian banget, sehingga kalau dibilang ini bagaimana caranya sinergi ke semua aspek bidang kehidupan kok bisa berjalan dengan baik dan anak-anak juga aman-aman aja. Malah anak-anak tuh saya amazed dan saya kagum sama mereka berdua, dan itu nggak cuma saya, itu kerjaan berempat, kerjaan berenam, ada eyang-eyangnya, yang 2 sudah almarhum, yang 2 masih ada, dan itu selalu memotivasi kita untuk selalu rekat di antara keluarga. Juga keluarga kandung kami itu juga memotivasi. Penting sekali. Jadi semuanya bisa selaras gitu Ibu ya. Insya Allah. Bagaimana terus Ibu apakah yang untuk katakanlah jangka pendek, jangka panjang, mungkin target apa sih sebenarnya? Apakah Ibu juga mempunyai target dalam melaksanakan suatu kegiatan Ibu? Kalau target, saya selalu menyelaraskan dengan apa sih yang menjadi tugas dan fungsi saya sendiri. Jadi kalau saya dibebani mengemban amanah menjadi humas, ya target humas ya. Jadi target-target mikro lah apa yang menjadi
sebagai istri apa sih yang diharapkan dari seorang istri, ya tetap bagaimana caranya menjaga kehidupan berkeluarga suami istri, dan bagaimana ibu anak, bagaimana bapak ibu anak ya. Jadi bagaimana dengan orang tua mertua. Nah itu diselaraskan, saya rasa penting banget. Dan alhamdulillah sih sejauh ini, karena apa ya, itu kalau dibilang itu rahasianya itu aja gitu. Dan mertua saya sendiri juga sangat sayang, sama seperti dia menyayangi anaknya sendiri, malah lebih sayang ke saya mungkin daripada ke anaknya. Narsis ya. Iya Bu, makanya Ibu bilang tidak ada kata lain kecuali saya syukuri Saya semuanya ya Bu ya. Saya harus bersyukur, ya itu peranan semua yang ada di sekitar saya. Iya. Kemudian kalau Anda di luar itu, barangkali mungkin ada sesuatu yang ingin selain karir, tadi kan target Niko ya Bu ya. Kemudian setelah itu mungkin ada sesuatu yang ingin Ibu, nanti saya akan ingin melakukan hal ini misalnya gitu. Mungkin adakah itu? Wah, mungkin ada. Tapi itu sebetulnya adalah rahasia dapur saya sama saya sendiri, mungkin nggak tahu anak-anak ya. Kadang-kadang kami berempat sering bercanda sih ya, karena saya adalah lawyer, bidang saya hukum, suami bidangnya teknik transportasi dan pemukiman wilayah, konsep-konsep teknik seperti itu. Kemudian anak yang besar lebih ke apa ya, ada unsur artsnya, seniman, tapi juga ke komunikasi, dan mungkin alurnya adalah dia adalah pemilik production house mungkin. Kemudian yang kecil lebih di medical karena dia calon dokter di bidang medis. Jadi kita lawyer, insinyur, kemudian ada komunikasi dan seniman, juga dokter ini ada suatu kombinasi profesi yang berbeda dalam satu rumah, dan semuanya menyenangi apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan. Saya sih bercita-cita suatu saat kita akan kumpul di satu gedung dengan masing-masing memiliki warungnya sendiri-sendiri. Warungnya sendiri-sendiri dalam satu gedung. Itu cita-cita. Tapi itu saya suka ganggu mereka, tapi belum tentu mereka suka apa yang jadi ide saya. Tapi semuanya profesi Bu, semuanya profesi. Empat profesi yang berbeda dalam satu rumah. Fantastis. I don't know, terjadi apa nggak tahu. Fantastis ya. Dan bapak mertua adalah dokter militer. Nah kan lain lagi kan. Jadi tambah lagi. Beliau Brigjen Purnawiran di mantan Direktur Kesehatan Angkatan Darat, Bapak Dr. Muhammad Susanto. Berarti menurun nih Bu cucu Bu ya? Kelihatannya begitu ya. Kelihatannya seperti itu ya. Kita semua senang di rumah ada yang nurun. Ya. Mungkin yang hukum belum ada ya. Mungkin Ibu saya mencoba untuk meracuni mereka untuk menyukai bidang hukum, tetapi rasanya mereka menolak, jadi saya tidak memaksa. Ya sudah, ya udah, boleh ambil yang mereka Jadi Ibu meracuni diri sendiri saja ya Bu ya. Saya jalankan apa yang jadi kesukaan saya. Iya. Kemudian Ibu mungkin ada yang dilakukan ya di tengah kesibukan Ibu ya. Bagaimana cara Ibu mengatur waktu ini dengan keluarga? Mengatur waktu tadi ya. kan Ibu sudah bilang sih, sudah mengatakan bahwa semuanya itu bukan peran saya aja, tapi ada berempat lah demikian, atau berenam dengan Eyang dan Eyang. Bagaimana Ibu dengan pekerjaan dan keluarga ini bisa jalan gitu Bu? Karena ini kebanyakan Bu punya anak satu aja orang udah pusing Bu, perempuan gitu ya. Teman-teman sih begitu Bu ya, orang-orang banyak. Nah, bagaimana Ibu bisa berjalan dengan tertata gitu? Ya, selain saya mensyukuri bahwa semua yang ada di sekitar saya itu mendukung apa yang kami lakukan satu sama lain, tapi juga perlu skala prioritas dari apa yang kita lakukan ya. Jadi saya, walaupun saya adalah wanita karir, saya dalam hati saya tertanam bahwa yang penting adalah, yang paling penting, yang core duty-nya saya adalah bagaimana mendampingi suami, mengurus suami dan anak-anak. Itu adalah yang terpenting. Walaupun di keluar kelihatannya saya adalah wanita karir, tapi sebetulnya di dalam dapurnya itu ada satu niatan bahwa prioritas yang utama adalah mereka yang ada di keluarga inti. Baru kemudian saya memprioritaskan peringkat lainnya. Saya sering sekali dalam
ada timing secara praktikal lah, kita menemukan satu